Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sekitar 1 minggu berada di Tanah Suci. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Masih ada kesempatan 1 malam lagi untuk mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah dengan pahala 1000 kali, yaitu ibadah di Masjid Nabawi. Jadi manfaatkanlah waktu sampai subuh, kita masih sampai zuhur, ya, zuhur dan asar besok. Jadi seperti biasa sampai zuhur dan asar. Cuma zuhur dan asar nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah siap untuk berangkat keluar dari kamar karena harus keluar sekaut, tetapi masih di sini karena penerbangannya agak malam. Jadi nanti setelah check out tapi nggak naik ke bis, ke masjid dulu sekaligus pamitan sholat duhur dan asar jamaah takdim. Kemudian nanti kembali ke sini sekitar jam sekian atau habis asar baru kita ke airport. Nanti Arif akan menjelaskan lebih detail. Tapi artinya kita masih ada kesempatan 5 waktu sholat lagi ya sampai asar besok. Cuma untuk besok zuhur dan asarnya di jamaah, di jamaah takdim atau takhir asar. Tidak, tetap asar. Oh, tetap tidak di jamaah. Oh, masih zuhur masih bisa seperti biasa, cuma asar masih, kecuali yang mau ke Aqsa. Kalau yang mau ke Aqsa nanti malam sudah meninggalkan Madinah. Baik. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya minta doa dari bapak-bapak ini. Kita sedang melakukan pendekatan kerjasama untuk membangun kampus di Lembang dengan Universitas Madinah. Jadi semalam kami sudah ketemu sama Wakil Rektor, malam ini akan dilanjutkan. Mohon doanya supaya kepergian umroh ini juga ada hasil untuk umat pendidikan terutama. Amin. Saya dapat informasi semalam katanya putra Indonesia itu 1100 dapat beasiswa sampai di Universitas Madinah saja, belum dengan di Makkah, belum lagi yang di Riyadh, belum ada di kota-kota lain. Jadi yang di Madinah aja 1100 orang itu beasiswa, bukan hanya beasiswa biaya sekolah tapi berikut makan dan bekal. Jadi saya tanya kepada salah seorang ini, bagaimana bisa mahasiswa berapa? Dia bilang mungkin nanti kalau sudah 2 tahun di sini bisa juga kita ibadah haji, malah sudah umroh juga gratis. Jadi setiap ini yang dan umroh luar biasa. Jadi ini ya mungkin informasi yang baik bagi kita supaya tahu juga tentang kebaikan kaum muslimin yang ada di Saudi ini untuk kita dari sejak dulu sebetulnya kemerdekaannya. Baik. Kita telah melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah selain diterima mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan juga pelajaran hikmah yang bisa kita bawa ke tanah air. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 622 telah kita coba dengan napak tilas, cuma kita naik bis tentu saja pakai AC. Sedangkan sejumlah para sahabat kebanyakan jalan kaki. Jalurnya ke jalur selatan, kilometernya kira-kira sampai 500 km. Pada bulan Agustus September panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Miskin-miskin karena kekayaan mereka tidak bisa dibawa, tinggalkan di kota Makkah. Aset mereka akan terdiri dari ternak, kemudian pertanian. Tidak ada, waktu itu belum ada deposito. Jadi tapi yang menarik adalah ini juga pelajaran, mereka datang ke imigran-imigran miskin ini, datang ke Madinah disambut dengan cinta kasih. Nggak pernah di dunia manapun orang imigran yang miskin-miskin datang ke negara lain disambut dengan cinta kasih. Yang ada adalah diusir atau dibiarkan di laut biar mati tenggelam. Itu yang kita ikuti berita-berita yang datang ke Selandia Baru, Australia, ke Kanada, bahkan terakhir juga ke negara tetangga juga begitu. Nah ini disambut dengan cinta kasih. Kata siapa? Kata Quran. Quran mengatakan bahwa sahabat-sahabat yang ada di Madinah, sahabat Ansor itu mencintai sahabat Muhajirin lebih daripada mereka mencintai dirinya sendiri.
Itu tahun 622. Nah, 622, kemudian tadi sudah disampaikan tentu oleh para pembimbing, baru transit di Kuba, daerah pertanian kurma itu, bikin masjid Kuba yang tadi kita kunjungi. Tentu dulu masjidnya tidak seindah itu di zaman King Fahad baru seperti sekarang. Selesai Masjid Kuba, kemudian rombongan Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah di antara rombongan terakhir sudah bergabung, dilanjutkan perjalanan sampai ke sini, belum ada moven van tentu. Nah, dibikin Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawinya kira-kira tempat yang raudhah pelis lah sekarang itu. Setelah dibikin masjid, Nabi membuat rumah kecil, asalnya 2 kali 2 meter. Tapi kemudian setelah Siti Aisyah bergabung jadi 4 kali 4 meter. Apa dasarnya? Ukurannya itu kuburan Nabi yang kita kunjungi, yang pakai pagar itu. Nah, itulah dulu istana Rasulullah SAW. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Beliau membangun masyarakat yang demam masjid. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadi contoh kita. Kita berada di sebuah tempat, memimpin sebuah perusahaan, berada di sebuah kantor, jangan lupa harus ada masjid. Tempat bertemu, tempat silaturahim, bahkan tempat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu tidak ada sekat-sekat status sosial, tidak ada paham politik, tidak ada ormas, tidak ada status sosial, tidak ada kaya, miskin, gelar, gak ada. Semuanya hamba Allah, dan itu penting. Penting sekali, cair di masjid itu. Ya, semuanya datang hamba Allah. Jadi itu langkah yang dilakukan oleh Nabi setelah masjid ada. Tentu jangan seperti bikin namanya pasaran bentuk mayat itu, senang bikin gak senang isi. Ya, saya kumpulkan tanah wakaf kuburan, tapi senangnya aja wakaf aja, kalau ngisinya pada nggak mau, lain kali aja Pak katanya. Nah, kalau masjid tidak boleh begitu, masjid itu senang membuat, senang memperbaiki, senang memperindah, dan senang mengisinya. Nah, itu masjid. Jadi secara efektif beliau itu membangun masyarakat pertama, masyarakat percontohan, tersoleh sepanjang masa, kata Quran, tersoleh sepanjang masa. Itu diawali dengan membangun masyarakat yang demam masjid, masyarakat yang selalu rindu masjid, masyarakat yang mu'allakun bil masajid, masyarakat yang selalu komit dengan masjid. Apa resepnya? Pertama tentu beliau sendiri yang memang menyampaikan harapan, tausiah, himbauan-himbauan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Langkahmu ke masjid adalah ibadah, langkahmu ke masjid adalah amal soleh, langkahmu ke masjid adalah jihad fi sabilillah, langkahmu ke masjid adalah kifarat penghapus dosa dan kesalahan, langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia, langkahmu ke masjid akan memberikan ketentraman, ketenangan kepada hatimu. Insya Allah tidak akan ada orang rajin ke masjid kemudian mengalami stres gara-gara sering ke masjid. Banyak yang stres itu karena jauh dari masjid, hatinya tidak terkait dengan masjid. Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Di sana nanti dimanapun kita berada, berusahalah kita harus menjadi ahlul masjid. Nabi menyatakan di antara 7 golongan manusia yang nanti di akhirat pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yauma la dzilla illa dzilluh, salah satu di antaranya adalah orang-orang yang selalu senang ke masjid, demam masjid. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan dan oleh-oleh kita, hikmah kita. Nabi membangun masjid, kemudian tadi membangun rumah, dan rumahnya seperti yang kita lihat sekarang, besarnya seperti itu, masih besar rumah bapak-bapak di Indonesia pasti. Selanjutnya beliau sendiri, beliau juga menyatakan sholat fardu yang paling baik adalah sholat fardu di berjamaah di masjid. Zikir yang paling baik adalah zikir di masjid. Doa yang paling banyak dikabulkan oleh Allah adalah doa di masjid. Dan kemudian pertobatan dan istighfar yang banyak dipenuhi dikabulkan oleh Allah yang dilakukan di masjid. Jadi di masjid itu segala-galanya. Bahkan kita yakin untuk membangun ukhuwah persaudaraan berbangsa bernegara di tanah air adalah
Jalan yang terbaik adalah umat Islam sering datang ke masjid, sering bertemu di masjid. Dengan sering bertemu di masjid, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu untuk ngomel, tidak ada waktu untuk jelek-jelekan orang, karena semua waktu berada bersama Allah. Kalau kita datang ke masjid, sahibul baitnya adalah bukan pengurus masjid. Pengurus masjid itu adalah khadam masjid. Sahibul baitnya masjid itu adalah Allah. Karena sahibul baitnya Allah, maka hidangannya pun dari Allah. Hidangannya adalah rahmat Allah, barokah Allah, maghfirah Allah. Bahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya putra, punya bawahan, punya pegawai yang semuanya ada ahlul masjid. Barokah usahanya insya Allah. Bukan saya janjikan, Nabi yang memberikan janji kepada kita yang tidak mungkin beliau berbohong. Nah, ini adalah kita oleh-oleh dari sini tindak lanjut. Selanjutnya, Nabi sendiri memperankan diri sebagai sosok pribadi yang sangat ingin dikunjungi. Jadi orang sahabat itu merasa bangga kalau ketemu dengan Nabi, bahagia melihat wajah Nabi. Mereka itu merasa bahagia kalau ditegur oleh Nabi, kalau salaman dengan Nabi. Artinya kalau kita nanti di tanah air, kita memprakarsai menjadi pengurus masjid dan lain-lain, harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik kepada jamaah itu. Jangan sampai jamaah datang ke masjid itu kapok. Satu kali datang, satu setel sandal. Malam kedua hilang lagi sandal, hilang lagi sandal. Lama-lama ini habis sandal saya dan sepatu kami. Jadi datang terus memberikan kenikmatan pelajaran. Nah, silahkan kreativitas dikembangkan di masjid-masjid itu. Kalau yang saya tahu di Bandung, kebetulan ada, kita bikin koperasi syariah untuk mengurangi rentenir itu yang memeras dengan koperasi. Kumpulkan dana dari jamaah yang mampu, dikembalikan lagi kepada jamaah yang tidak mampu. Ini insya Allah akan memberikan keberkahan dan persaudaraan berbangsa bernegara. Resepnya antara lain, kalau umat Islam sering ke masjid, kalau umat Islam bersaudara, insya Allah negara itu rukun, karena kita mayoritas. Jadi kalau bapak-bapak di rumah mendidik umat Islam, kita mendidik bangsa. Kalau kita mencerdaskan umat Islam, itu mencerdaskan bangsa. Kalau kita mendidik anak-anak orang Islam supaya soleh, itu membuat soleh bangsa. Kenapa? Karena kita mayoritas. Kita mayoritas. Jadi kalau umat Islamnya bodoh, bangsa jadi bodoh. Kalau umat Islamnya gemar bertengkar, bangsa ini bertengkar terus. Karena kita mayoritas. Nah, ini adalah. Kemudian selanjutnya apa yang beliau lakukan? Beliau juga melakukan tidak ketinggalan juga membangun ekonomi. Bangun ekonomi. Ada sebuah kisah sederhana dalam kaitan dengan hijrah. Seorang konglomerat, bukan alumni Safari, Abdurrahman bin Auf. Kemarin masuk dalam itu dan jajaran orang yang jaminan masuk surga, Abdurrahman bin Auf di Mekah, di museum itu. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. Ya, yang Tafarin nggak ada, belum ada. Jadi beliau tinggalkan itu kekayaannya sampai dia di Madinah. Beliau kelaparan. Bayangkan konglomerat kelaparan. Nggak dibayangkan itu. Ya. Pak Khairul Tanjung kelaparan, tidak punya apa-apa. Nah, dengan takdir Allah ketemu dengan konglomerat Madinah, mitra bisnisnya namanya Sa'ad. Loh, ini Abdurrahman bin Auf, orang kaya, bisa kelaparan seperti ini. Dia segera musyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian dia datang kepada Abdurrahman. Ya Abdurrahman, saya Sa'ad. Saya di sini orang kaya. Saya kaya karena bermitra bisnis dengan Anda. Sekian tahun barang dagangan saya, Anda yang memasarkan di Mekah. Anda datang ke sini, Anda tinggalkan kekayaan demi cinta Anda kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam. Saya punya tanggung jawab moral. Saya sudah musyawarah dengan keluarga. Saya bagi dua kekayaan saya. Kebun kurma yang ada di Kuba sudah saya bagi dua. Ada separuh untuk Anda. Di rumah saya ada sejumlah perhiasan, sudah saya bagi dua. Ada tambahannya.
Istri saya juga ada 2. Kalau itu nggak usah dibahas. Inilah syariat Islam yang paling banyak disenangi oleh sebagian pria dan paling dibenci oleh sebagian wanita. Makanya nggak usah dibicarakan. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf yang sedang sangat memerlukan bantuan pertolongan ini? Bayangkan orang sedang lapar, datang bantuan sukarela. Beliau malah menjawab dengan puisi, bersyair, yang syairnya itu rujukannya kepada sabda-sabda Nabi atau Al-Quranul Karim. Antara lain begini, semoga Allah memberkati harta Anda. Pertama, semoga Allah menerima infak sedekah Anda, karena tahu bahwa ini diberikan dengan ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa. Tidak memberi karena ingin diberi, tidak memberi karena ingin diangkat, tidak memberi karena ingin dipilih, tapi memberi betul-betul ikhlas orang yang perlu. Semoga Allah memberkati harta Anda. Apa maksudnya? Harta itu kalau disedekahkan, harta yang ada jadi tambah barokah. Harta itu tidak disedekahkan, mungkin jumlahnya banyak, tapi sumber konflik, sumber penyakit, sumber pertengkaran, sumber stres, segala salah terus. Sehingga memiliki tak menikmati. Banyak yang memiliki tak menikmati. Memiliki rumah tak bisa menikmati rumah, kayak sempat di rumah. Memiliki mobil tidak bisa menikmati mobil, yang menikmati supir terus. Sukses tapi nggak bahagia, itu penyakit dunia modern. Sukses tapi nggak bahagia. Sukses karir, pangkat naik terus, tapi asam urat naik terus, gula naik terus, tensi naik terus, segala naik. Bisnis maju, keuntungan berlipat ganda, tapi tamak, rakus, kikir semakin menjadi-jadi. Di tengah ribuan orang berpikir besok makan apa, malah berpikir besok makan siapa. Enggak berkah. Berkah itu manfaat, maslahat, nikmat, taat, sehat, itu barokah. Kan doanya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tuhan, jadikan tempat tinggalku tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan, itu meliputi indah, cantik, pika betahun kata orang Bandung, menyenangkan, kondusif untuk ibadah, itu barokah. Jadi jangan kalau ya Allah mudah-mudahan rumah saya segera dapat ditingkatkan, diperluas. Nah, itu jangan-jangan nggak berkah, lebih baik munzalan mubarakan. Apalagi syairnya, semoga Allah memaafkan dosa dan kesalahan Anda. Kenapa? Menurut hadis, tiap hari, tiap malam ada ribuan malaikat turun ke bumi. Kerjanya mendoakan orang yang infak. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang infak dan sedekah pada hari ini. Ampuni mereka ya Allah. Bayangkan doa ratusan malaikat pasti lebih ampuh daripada ustaz tetap manusia kan. Doa para malaikat yang tidak pernah dosa mendoakan orang-orang yang infak. Jadi kalau ingin didoakan oleh ratusan malaikat, tiada hari tanpa infak. Doakan. Semoga Allah merahmati keluarga Anda. Menurut hadis, semakin banyak bersedekah, keluarga kita akan semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa rumah tangga resah terus, gelisah terus? Rumah seperti ring tinju, tiada hari tanpa berkelahi, tiada malam tanpa pertempuran. Suasana di rumah kayak perang Afghanistan. Istri kayak pasukan Taliban, segala macam dilemparkan, muka-muka kecup menyakitkan banget cabukun. Ini apa? Nggak berkah ini, nggak berkah. Istri tampil itu harus memberikan sarutkah kata Nabi, itu ideal. Istri itu kalau suami melihat kepada istri memberikan daya tarik. Bukan begitu suami lihat istri langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, Tuhan potongan minta ampun ini. Nggak berkah ini. Sama lah suami pulang kerja itu komentarnya si papa harus begitu. Nah itu baru. Kenapa ini rumah tangga tidak nyaman, tidak indah, tidak mawaddah? Antara lain karena ada harta kekayaan kita yang kita infakkan, yang kita nafkahkan kepada istri dan kepada anak-anak. Itu sebetulnya adalah uang zakat yang tidak kita berikan kepada Musa. Saya ditakdirkan dari mulai tahun 70. Ini banyak banget bekas mahasiswa saya. Dari sejak tahun 70
ada konsultasi begitu, tanya-tanya banyak, kenapa saya begini, selalu ada banyak masalah, kenapa rumah tangga begini, kurang pengertian, mungkin sibuk aja memikirkan kesalahan suami, capek, sibuk memikirkan kesalahan istri, nggak memikirkan jasanya, mungkin juga macam-macam. Tapi ada salah satu sebabnya, jangan-jangan bapak memberikan nafkah kepada istri itu hasil curian bapak dari uang zakat yang mestinya diberikan kepada mustahik, diberikan kepada anak, nggak akan bahagia loh. Hasil rampokan, maaf dalam kasar. Nah, Abdurrahman dengan indah ini, Abdurrahman bin Auf, orang yang ahli surga itu, mengemasnya dalam puisi. Semoga Allah mengampuni, merahmati keluarga Anda, dan semoga. Kemudian apa jawaban Abdurrahman? Saudara sahabatku, engkau berbuat baik, engkau berjasa baik, tapi saya mohon maaf, saya tidak siap menerima pemberian dari Anda. Karena saya tahu ada anak-anak yatim yang masih perlu dibantu. Saya tahu ada orang-orang yang lebih sepuh dari saya, yang cacat. Saya masih sehat, saudara. Tolong tunjukkan di mana saya pasang. Kenapa ini? Sombong, besar kepala, arogan, menampik risik? Tidak. Inilah karakter yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Rasulullah SAW mendidik umatnya itu adalah harus punya semangat bekerja dan kemudian semangat memberi. Dalam bahasa Jermannya, resep gawe, resep merek. Itu ya. Jerman Safari. Jadi itu karakter, senang memberi, senang kerja dan senang memberi. Itu. Jadi sebaliknya itu adalah bukan umat Rasul. Malas kerja, senang minta, ya, ngeduh gawe, loba minta. Nah, ini karakter yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Beliau membangun pasar itu. Kemudian ada langkah yang sering orang lupakan. Ketika membangun masyarakat Madinah, beliau juga membangun sebuah konstitusi tertulis, namanya Piagam Madinah, Dustur Madinah. Paling tidak saya sudah membaca 2 disertasi mahasiswa saya yang ambil doktor mengadakan kajian tentang Dustur Madinah, Piagam Madinah. Isinya adalah peraturan yang mengatur bagaimana hidup bermasyarakat, termasuk dengan berbeda agama. 15 abad yang lalu, waktu itu belum ada konstitusi tertulis. Negara waktu itu yang ngaturnya adalah aturannya tergantung kemauan raja dan kemauan ratu. Gak ada tertulis. Beliaulah yang paling pertama membuat konstitusi tertulis, lebih singkat daripada Undang-Undang Dasar 45. Di sana ada poin, orang non-muslim tidak boleh dipaksa memilih Islam, la ikraha fiddin. Orang non-muslim beri kesempatan untuk menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Apapun agama mereka, mereka wajib patuh kepada pemerintah, pimpinan Madinah, kepatuhan. Banyak langkah-langkah, tapi sekali lagi tidak boleh dilupakan, awal masyarakat Madinah adalah membangun masyarakat yang demam masjid. Masyarakat yang selalu rindu masjid, masyarakat yang selalu komit dengan masjid. Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau di awal-awal pembangunan masyarakat. Saya ingin kutip satu pesan beliau kepada umatnya pada waktu itu. Ufsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil lail wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. 1. Tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Tebarkan budaya sopan kepada orang lain. Ini Islam. Perintah. Tebarkan salam keselamatan kepada orang lain. Jangan bikin orang lain sakit. Jangan bikin orang lain tersinggung. Jangan bikin orang lain menjadi jengkel. Jangan membuat orang lain menjadi sakit hati. Bikin orang lain itu tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikemas oleh pesan beliau, idkhulus syurur sadaqah, membikin orang lain itu senang, gembira, tentu tanpa kebohongan, itu adalah sadaqah. Anisatun, menampakkan wajah yang cerah dan baik, itu adalah sadaqah. Nah,
kalau perlu digarisbawahi, terutama di rumah. Terus di rumah. Resepnya adalah berikan yang terbaik kepada istrimu, walaupun mungkin istrimu terasa tidak memberikan yang terbaik kepadamu. Berikan yang terbaik kepada suamimu, walaupun kamu merasakan suami kok tidak memberikan yang terbaik kepadaku. Nah, itu adalah resep untuk bisa jadi pengantin baru lagi. Jangan suka mengingat-ingat kesalahan istri atau kesalahan suami kepada kita. Capek. Gak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Tapi jangan lupa jasa dan kebaikan istri atau suami kepada kita, supaya kita tetap kangen dan rindu. Kamu nonton mana? Maaf yang tidak dengan istri, tidak tersinggung. Pak Wes, Bapak Maman. Nah, satu upsus wasilul arham, hubungkan tali persaudaraan. Kita membangun keakraban persaudaraan tanpa sekat-sekat faham segala macam. Wasilul arham, bahkan Nabi menyatakan silman kotor. Hubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang, termasuk dengan orang yang sedang berusaha memusuhi kamu. Islam. Wa'ti man harma, tolong orang lain, termasuk orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Kita menolong orang lain karena orang lain sering menolong kita, nah itu namanya balas jasa. Tapi kalau kita siap menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kita, baru itu adalah ikhlas. Kemudian wa'fu amman zalama, maafkan orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian gak mungkin dendam. Kalau kalian dendam, kalian gak beriman. Luar biasa kan Islam. La takunu imma'ah taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamu dzalamna. Jangan kalian bersikap kalau orang lain berbuat baik, ya saya berbuat baiklah. Tapi kalau dia berbuat zalim, adil-adil saja. Pas Pak, saya juga manusia. Tidak, kata Nabi, tapi berjiwa besarlah kalian. Orang lain berbuat baik, insya Allah saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, saya tidak akan melakukan kejahatan. Kezaliman orang lain kepada kita itu peluang kita doa dikabulkan. Ketika orang lain menzalimi kita dan kita tidak membalas dengan kezaliman yang sama, peluang dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkan. Tapi tidak boleh kita pesan dulu kepada teman, tolong satu minggu ini dizalimi saya, banyak permintaan supaya doa dikabulkan. Itu tidak seperti itu. Yang keempat ada wasallu bil lail wan nas niyam, pelihara sholat malam. Salah satu tambahan amal atau pemantapan amal bagi yang sudah setelah pulang dari sini, sholat jangan cukup 5 waktu, harus ada tambahan setelah umrah, qiyamul lail, sholat malam. Ya, sholat malam itu tahajud. Ya, karena saya kuliah di UITB, ada mahasiswa, saya cerita temanya dahsyatnya sholat malam. Ada mahasiswa saya peramal sholat malam. Luar biasa kamu. Sejak kapan? Sejak 7 tahun. Kaget saya, 7 tahun saya belum biasa. Paling sholat dulu. Betul tuh, betul Pak, demi Allah. Dengan siapa? Ayah, ibu, dan semua. Sampai kan masih. Kamu sibuk di live, masih. Yang berapa kamu tahajud? Sholat malam? Nah, kadang-kadang jam 7:15 kan. Oh, sholat isya. Salah paham dia. Bukan bohong, salah paham. Dikira sholat malam itu sholat isya. Kalau sholat isya nggak usah diceramahkan lagi, udah biasa. Qiyamul lail, sholat malam bagi yang sudah teruskan. Sholat malam itu bisa menjadi solusi persoalan, solusi spiritual. Ada masalah, ada problem, ada segala macam, jangan datang ke dukun, jangan datang ke peramal, jangan pakai benda azimat, jangan macam-macam, serahkan kepada Allah. Rumah tangga konflik terus, macam-macam terus, bangunkan istri dengan penuh kasih sayang, jangan dibajur. Bangunkan suami dengan penuh kasih sayang, jangan dipukul. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wa yadhkuranillah, suami pasrah kepada Allah. Allah yang menjawab. Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Lengkapi dengan salat malam. Diteruskan yang biasa di sini dengan salat. Salat malam itu salat para nabi. Salat malam itu salat para rasul. Salat malam itu adalah amalan orang-orang yang berprestasi.
Itu adalah wiridnya orang-orang yang berprestasi. Karya tulisnya itu ada, kalau dihitung dengan umurnya itu ada sehari 10 lembar. Atau yang melihat karya tulis sudah 14 abad, 13 abad masih dikagumi kayak Imam Syafi'i, Al-Ghazali dan sejumlah nama sampai ulama abad ke-19. Saya pelajari ada satu hal yang sangat menarik dari sekian itu, ialah rata-rata mereka itu adalah pengamal sholat malam. Gak ada itu yang punya prestasi luar biasa subuh kesiangan, akan kebagian yang biasa subuh kesiangan. Yang biasa sholat malam, pesankan kepada anak kita supaya mereka membiasakan sholat malam. Kalau sudah jadi kebiasaan, menjadi sebuah kenikmatan, menjadi obat, serahkan semuanya kepada Allah di penghujung malam dengan sholat malam. Nah, pesan, kalau kalian lakukan 4 hal ini, kata Nabi, kalian akan hidup dengan salam, kalian akan masuk nanti ke akhirat dengan salam, masuk surga juga dengan salam. Ini pesan awal pidato beliau kepada umat masyarakat Madinah. 629, 7 tahun. 629, 7 tahun kemudian Nabi sudah bisa melaksanakan umroh qadha namanya. Kenapa umroh qadha? Karena tahun sebelumnya umroh beliau tidak dapat visa waktu itu ya, dari pemerintah Makkah pada waktu itu dibatalkan. Nah, 629 beliau berkumpul di Abjar Ali, tempat mikot dari Madinah, Zulhulaifah. 1000 orang. Kalau orang umroh 1000 pasti tidak mungkin 100% penduduk ya satu negara umroh semua. Pasti ada yang tunggu rumah lah, paling tidak 1 orang. Jadi kalau begitu umat Islam sudah 2000, asalnya 200. Dan beberapa puluh pemuda Ansor yang janji dengan Nabi, berikrar Nabi di Kuba, di Aqabah, cakal bakal sahabat Ansor. 607 tahun kemudian, asalnya 200 orang miskin-miskin, 629 membawa umrah 1000 orang. Di sanalah beliau dengan pakaian berihram seperti kita pakai pada waktu kemarin. Labbaik Allahumma umratan, Tuhan kami datang memenuhi seruanmu, melaksanakan ibadah umrah. Berangkat ke Makkah, mereka melaksanakan tawaf, tentu berpakaian ihram. Aturannya sama dengan kita, nggak boleh potong rambut, nggak boleh segala macam. Tawaf, sa'i, tahallul. Apa setelah itu yang terjadi? Ternyata proklamasi kota Makkah. Orang yang semula memerangi Nabi, Badar tahun 1, tahun 2, tahun 3, Uhud, kemudian Khandaq, tadi tempat-tempatnya kita kunjungi, kecuali Badar, berkali-kali memerangi umat Islam, mengusir Nabi, menyakiti, membunuh umat Islam. Sekarang semuanya berbondong-bondong menyatakan diri umat Islam. Keberatan mereka sambil talbiyah, mereka sering bertanya, mata Nasrullah Tuhan, kapan ini pertolonganmu ya Allah, kapan? Allah menjawab surat An-Nasr. An-Nasr itu idah jauh, sering berakrab gitu ya. Gue baca Al-Ikhlas, gak hafal Ustaz, coba kulhu, kan hafal, kulhu apa, lisan hafal. Nah, ini An-Nasr, idah jaa Nasrullah, ada pelajaran yang sangat berharga. Ketika Nabi sukses, Nabi menang, Nabi gembira, orang-orang yang semula memusuhi beliau bertepuk lutut menyatakan diri masuk Islam. Allah mengabadikan, apabila datang pertolongan Allah, kau lihat sendiri. Afwaja, mereka datang serentak, ramai banyak. Afwaja, masuk Islam orang-orang Mekah semuanya, termasuk Abu Sufyan pada waktu itu yang semula memusuhi beliau. Afwaja, serentak. Sebuah pidato yang disampaikan oleh Nabi ketika mereka takut. Kalian ingin selamat, kata Nabi, siapa yang masuk Masjidil Haram selamat. Dan yang kedua, ini luar biasa, sebuah perjuangan, dan siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Para Abu Sufyan itu musuhnya, dia merasa tersanjung ini Abu Sufyan itu, kemudian masuk Islam. Nah, apa perintah Allah? Berlaku bagi Nabi, berlaku bagi kita yang sukses, yang menang, yang bahagia, yang untung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kau sukses, kau menang, kau untung, sucikan Allah, jangan merasa suci diri. Harus selalu kita memposisikan diri kita ini, harus selalu siap dinasihati, siap menerima usulan, siap menerima masukan.
Yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci adalah Allah. Kita tempat lupa dan gudang kesalahan. Mahalul khata wa nisyan. Yang kedua, bihamdi rabbika. Puji Tuhanmu. Jangan puji kita. Orang yang gila pujian nggak akan tenang hidupnya. Kalau orang lain nggak muji, dia stres. Karena ingin dipuji. Orang lain tidak menghargai. Saya bukan ingin dipuji apa, tapi ya itu gila pujian itu. Ada potensi stres itu. Berbeda dengan orang yang punya filosofi semua puji kepunyaan Allah. Orang lain muji kita, terima kasih, alhamdulillah. Waduh, ibu luar biasa, alhamdulillah. Tidak ada ibu luar biasa, kalau saya ibu dari dulu ke saya. Yang ini gak dipuji sekali itu stres saja tuh. Hindarkan itu penyakit gila pujian, banyak stres. Ya, beda dengan orang silakan muji, silakan serahkan. Bihamdin dan wastaghfirhu. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa kita sukses mohon ampun? Banyak kesuksesan itu ternyata membawa dosa atau membawa muatan dosa. Ibu belanja dengan harga murah, ibu gembira, alhamdulillah murah. Jangan lupa pedagang rugi atau bentuk keuntungannya berkurang karena beli barang karena dijual barang terlalu murah. Ibu menjual barang terasa mahal, alhamdulillah mau dia harga mahal 3 kali lipat. Ibu gembira, pembeli rugi itu beli barang terlalu mahal. Selalu begitu. Bapak dapat jabatan, bapak gembira, bapak sujud syukur, bapak pesta. Ingat, saingan bapak disakiti, saingan bapak itu sakit, saingan bapak itu berasa dirugikan. Jadi dalam hampir setiap kemenangan kita ini nyakiti orang. Dan setiap kita mendapatkan kebahagiaan, ternyata ada orang yang disakiti, maka dikemaslah dalam bentuk zikir. Maksud dari Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Amalkan amalan ini, terutama di penghujung malam menjelang subuh setelah sholat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang selalu disertai oleh Allah kemanapun mereka berada, orang yang akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, orang-orang yang akan diberikan kemudahan di tengah kerutan dan kesulitan adalah mereka yang membiasakan sholat malam, istighfar di waktu sahur. Istighfarnya antara lain subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Amin, amin. Umroh ini harus menjadi bekal modal perubahan hijrah ke arah yang lebih baik, lebih soleh, tentu juga lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh lupa, kalau kita sudah baik, jangan merasa puas. Kita harus punya keinginan anak kita juga jadi baik, adik kita jadi baik, buruh kita, pegawai kita, semuanya harus menjadi baik supaya kita bareng-bareng masuk surga nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.